Ingat ya, ular tidak akan pernah menjadi merpati. Itu slogan saya ya. Kalau dijabarkan semua terlalu panjang nanti ya. Jangan mau kita diadu domba oleh pihak asing. Sekarang kan sudah ketahuan yang bermain ini Cina. Siapa lagi? Tapi Cina-Cina yang sudah masuk Islam, Ustadz, walahu alam bisawab. Ular tetap ular. Ular tetap ular. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Indonesia Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, saya baru sempat bikin video karena pelayanan yang begitu padat. Saya beberapa hari di Riau bersama dengan Bang JDP Channel. Kami melakukan pelayanan sama-sama, melakukan penginjilan dan memperkenalkan kabar sukacita kepada mereka yang masih hidup dalam kegelapan, yang masih mencari jalan keselamatan, yang masih mencari kebenaran, yang masih mencari kehidupan di akhirat kelak. Nah, kehadiran kami di Riau, kami membawa orang untuk mengenal akan keselamatan, mengenal akan kebenaran, mengenal akan kehidupan yang hakiki di akhirat nanti, di mana di sana kita tidak lagi menyentuh api neraka. Ketika kita meninggalkan dunia ini, dua tempat yang lagi menunggu kita, yaitu surga dan neraka. Nah, dua tempat ini yang paling dirindukan oleh semua orang adalah surga. Yang paling ditakuti dan dihindari oleh orang neraka. Maka dari itu Bapak Ibu, semuanya kita, kalau di dalam iman kami yang lama itu, semuanya ditetapkan untuk masuk neraka sesuai dengan surat Al-Quran dalam surat Maryam 19 ayat 71. Nah, oleh karena itu, ketika kita mengalami pertobatan, maka kita memperkenalkan pertobatan itu kepada orang-orang, mengajak orang-orang supaya mau bertobat, mengajak orang-orang supaya mau menerima keselamatan, mengajak orang-orang supaya mau menerima kehidupan yang kekal di akhirat nanti, dan mengajak orang-orang supaya tidak masuk neraka. Kami perkenalkan pribadi Yeshua HaMashiach. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu, banyak sekali yang kami alami di lapangan. Kami ditolak, dicemooh, bahkan ditertawakan karena mereka merasa agama mereka yang paling benar, agama mereka yang paling baik, agama mereka yang paling top. Tapi orang-orang sangat kurang sadar bahwa keselamatan di dalam agama manapun itu tidak ada. Karena pada dasarnya agama tidak bisa menyelamatkan umat manusia. Yang menyelamatkan umat manusia adalah Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, pelayanan yang begitu padat, begitu singkat juga, kami harus berpisah dengan Bang JDP Channel. Beberapa waktu yang akan datang, saya akan kembali lagi ke Riau untuk melanjutkan penginjilan yang sudah kami lakukan selama saya beberapa hari di Riau. Nah saudaraku, saya ingin berbagi cerita sedikit. Saya bermimpi melihat keadaan dunia ini begitu gelap, dan sangat gelap. Lalu tiba-tiba saya berada di sebuah lapangan yang sangat luas. Dan di lapangan itu cahaya yang begitu terang, tidak gelap. Nah, di dalam lapangan itu sudah banyak berkumpul orang-orang. Lalu tiba-tiba saya melihat ke langit, saya melihat ke atas. Ketika saya menadahkan wajah saya ke langit, saya melihat Adonai Yeshua HaMashiach semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, dan semakin dekat dengan dunia ini. Seolah-olah dia turun. Waktu itu saya begitu ketakutan. Lalu saya teriak, "Lihat saudara-saudaraku," saya berkata dalam mimpi itu. "Lihat, pandang ke atas. Adonai Yeshua HaMashiach turun ke dunia ini. Adonai Yeshua HaMashiach turun ke bumi ini untuk menjemput kita orang-orang yang beriman kepadanya, orang-orang yang percaya kepadanya." Saudaraku tahu apa yang terjadi? Seketika itu juga
Orang-orang melihat dan memandang ke atas karena mendengar seruan saya. Dan ketika mereka memandang ke atas, berseru satu kalimat, haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, semua orang meloncat-loncat, semua orang melompat-lompat sambil bertepuk tangan di lapangan itu, sambil berkata haleluya, 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 haleluya. Lalu saya mencari dan melihat orang-orang keluarga saya. Saya mencari keluarga saya mencari teman, sahabat, kerabat saya. Tidak ada teman, sahabat, keluarga saya, saudara saya yang ada di dalam terang itu, di lapangan itu. Dan semua orang sibuk memuji Tuhan dengan satu pujian, haleluya, haleluya, haleluya. Saya merinding. Semua orang bersorak haleluya, haleluya, haleluya. Dan tiba-tiba saudaraku para pencinta saya bagian, saya melihat keluar lapangan. Saya berdiri tegak. Sambil sesekali saya memuji Tuhan, haleluya, haleluya. Karena saya sibuk mencari dan melihat, memandang orang-orang yang ada di lapangan itu. Adakah teman, sahabat, kerabat saya? Adakah saudara saya yang dari Aceh yang saya kenal? Ternyata tidak ada. Lalu tiba-tiba saya melihat keluar lapangan. Keadaan dunia ini gelap sekali, sangat gelap. Lalu saya mendengar suara teriakan. Saya mendengar suara teriakan minta tolong. Banyak sekali, ribuan orang menjerit, menangis, meminta tolong, memohon ampun. Mereka teriak sangat nyaring suara mereka, saudara, yang ada di dalam gelap itu. Mereka teriak tolong, tolong. Lalu saya mendengar suara tangisan, saya mendengar suara jeritan. Sementara saya memandang ke langit sesekali. Di langit saya melihat Adonai Yeshua HaMashiach semakin dekat, dan semakin dekat dengan dunia ini. Lalu saudaraku, ada salah satu orang di dalam kegelapan itu yang mengenal saya. Suara itu dengan begitu jelas memanggil nama saya. Tolong saya, Pak Effendi, tolong saya. Saya di sini takut sekali. Di sini gelap sekali. Tolong saya, Pak Effendi. Bapak Ibu, saya tidak bisa menolong. Saya tidak bisa datang ke dalam gelap itu. Saya hanya bisa melihat dan mendengar orang-orang yang teriak minta tolong, orang-orang yang menangis dalam kegelapan itu. Tetapi saya tidak bisa untuk pergi dalam gelap, untuk menyentuh tangan mereka, menarik tangan mereka, supaya mereka berada bersama dengan saya dalam terang yang Tuhan, supaya berada di lapangan yang terang ajaib. Tidak bisa, saudara. Persis seperti tsunami, masing-masing orang menyelamatkan dirinya sendiri. Di saat berlarian, ada yang tabrak satu sama yang lain. Begitulah saya melihat dalam gelap itu. Memang tidak begitu jelas siapa orang-orang yang ada dalam gelap itu. Yang jelas saya hanya mendengar suara mereka, suara teriakan, suara tangisan, suara minta tolong, dan suara minta ampun. Lalu saya terkejut, badan saya menggigil, saya teriak minta tolong. Lalu teman-teman saya di pastori waktu itu menggedor pintu saya. Lalu saya diselimutin 3 selimut. Saya masih dalam keadaan kedinginan. Lalu oleh salah satu teman di pastori waktu itu, diambilnya gitar, mereka nyanyikan pujian, lalu berangsur-angsur puji Tuhan. Saya mulai pulih. Akhirnya saya cerita apa yang saya alami. Saudaraku, saya melakukan penginjilan hari-hari ini, pergi ke desa-desa, ke kampung, dan dimanapun saya berada. Tujuannya satu, agar orang-orang berdosa bertobat, agar orang-orang menerima keselamatan, menerima kabar baik, menerima kabar sukacita. Bapak Ibu, mari kita bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan.
Gereja dipanggil oleh Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada pertobatan. Banyak sekali orang di luar sana, mereka haus akan kebenaran, mereka haus akan keselamatan, mereka lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Satu hari mereka 5 kali mencari jalan yang lurus. Saudara yang sudah menemukan jalan yang lurus, ayo berbagi dengan mereka. Betapa sedih saudara ketika nantinya saudara tidak bisa masuk ke dalam terangnya Tuhan. Sedih sekali, karena tidak ada orang yang bisa menolong saudara. Tidak ada orang yang bisa membantu saudara. Yang ada adalah orang-orang yang berada di dalam terang itu mendengar suara teriakan saudara, mendengar suara tangisan saudara, tetapi mereka tidak bisa menolong dan membantu saudara. Saudara bisa melihat orang-orang dalam terang, tetapi saudara tidak akan bisa menuju kepada terang itu. Begitu juga orang yang di dalam terang tidak akan bisa untuk menyentuh saudara, untuk memegang tangan saudara yang ada di dalam kegelapan itu. Maka dari itu saudaraku para pencinta channel Jalan Bangkit, ayo ikut ambil bagian. Beritakan firman Tuhan, beritakan penginjilan. Dan kepada saudara yang belum menerima kabar baik ini, kabar keselamatan, belum menerima Yesus HaMasiah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ayo buka hati saudara, buka pikiran saudara. Saudara berikan pendengaran saudara untuk mendengarkan kabar baik, mendengarkan kabar sukacita. Saudara terima Adonai Yesus HaMasiah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena Dia satu-satunya pribadi yang menyelamatkan umat manusia. Tidak ada pribadi yang lain. Tidak ada satu orang pun, dan tidak ada satu nabi dan rasul pun yang bisa menyelamatkan kita dari dosa kita. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari kegelapan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari tangisan, dari teriakan kita minta tolong. Tidak ada, kecuali Yesus HaMasiah. Itu pun masa di dunia ini saudara beri diri, maka saudara diselamatkan. Kalau tidak, nanti saudara akan menyesal, saudara akan menangis, saudara akan teriak minta tolong. Tidak ada satu orang pun yang bisa menolong saudara. Bisa mendengar seperti yang saya alami dalam mimpi saya. Mendengar teriakan saudara, mendengar tangisan saudara, mendengar saudara minta tolong, minta ampun. Tetapi kami tidak bisa menjangkau saudara karena waktunya sudah selesai. Bapak Ibu, para pencinta channel Jalan Bangkit, oleh karena itu saya selalu memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil kepada mereka yang menolak, menghina, bahkan mereka yang mengolok-ngolok saya di saat saya memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Mereka berkata agama kami yang paling benar, agama kami yang paling diridhoi oleh Tuhan. Saya tetap beritakan Injil, karena agama tidak bisa menyelamatkan siapapun. Agama tidak bisa menyelamatkan kita, menyelamatkan saudara. Hanya Tuhan Yesus HaMasiah yang bisa menyelamatkan kita. Ayo beri diri saudara untuk diselamatkan. Masa saudara hidup di dunia ini, kalau sudah selesai saudara di dunia ini, tidak ada gunanya lagi. Yang ada nanti saudara tangisan, saudara minta tolong, saudara berteriak, saudara minta ampun, tetapi sudah tidak ada gunanya lagi. Baik Bapak Ibu para pencinta channel Jalan Bangkit, kiranya video singkat ini bisa membuat kita termotivasi dan kita bisa menerima kabar keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishem Adonai Yesus HaMasiah Waruh Kudus memberkati semua. Haleluya, amin. Salam bertatim. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang selalu mendukung penginjilan Bangkit, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Saya juga menghimbau kepada saudara semuanya, ayo lakukan penginjilan. Beritakan Injil, beritakan firman Tuhan, karena ini adalah tugas kita semuanya yang diperintahkan langsung oleh Tuhan. Terima kasih.